Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya untuk kalian yang baru mampir ke channel ini, kenalin aku Alvan Alfian atau biasa dipanggil Alvan Kreatif. Dan kalau misalkan kalian lihat di akun aku di Instagram atau di TikTok, aku biasanya bahas tentang Canva, tips and trick Canva dan konten kreatif. Nah, ini yang kalian lihat di sini, yang kalian lihat itu adalah akun Instagram saya. Kalian bisa follow di Instagram dan di TikTok. Ini TikTok saya ya. Nah, nih Alvan Kreatif juga sama. Nah, di sini aku akan share pengalaman yang telah aku pelajari ketika saya belajar TikTok affiliate di Masjid Affiliate Al-Kahfi Bunut ya. Masya Allah, itu materinya sangat luar biasa, daging banget ya. Waktu itu sekitar tanggal 25, 26, 27 April ya. 25, 26, 27 April. Masya Allah, ini nge-freeze gini ya. Kita benerin dulu sebentar. Oke, sip. Nah, oke, sip. Jadi waktu itu ketika tanggal 25, 26, 27 April itu aku belajar di Bandung di Masjid Affiliate, dan setelah itu aku langsung praktek sampai sekarang. Nah, kalau kalian lihat ini akun TikTok aku kan udah gede ya, udah 17.000. Nah, kalau misalkan kalian lihat ini tuh akunnya emang gede, tapi aku nggak bisa cara jual affiliate itu gimana sih? Maksudnya cara ngejual produk di TikTok affiliate itu gimana? Nah, aku belum tahu. Makanya aku waktu itu berangkat ke sana untuk belajar TikTok affiliate. Dan kalau misalkan kalian lihat di akun aku yang Alvan Kreatif ini, itu JMV-nya cuman ya nol lah ya, karena aku nggak ngejualin produk di situ. Aku cuman sharing tips and trick tentang Canva dan tentang konten kreatif gitu loh. Nah, makanya di situ aku langsung buat akun baru dan aku mulai dari nol. Aku mulai dari nol belajar affiliate di sana. Nah, kalau kalian lihat di sini, aku punya akun satu lagi. Ya ampun, nge-freeze lagi ya ini ya. Ininya sebentar ya. Ini OBS-nya agak error. Oke, sip, udah. Nih, aku akan cari lagi di sini akun aku yang satunya lagi ya, Alvan Kreatif. Mana nih? Nah, yang ini Alvan Alfian juga itu namanya. Nah, di sini ini adalah akun aku yang aku bangun dari nol setelah aku belajar affiliate di Bandung. Sebenarnya udah ada sebelum aku ke Bandung, ini akun udah ada, cuman aku belum belajar gimana caranya jadi affiliate yang benar gitu loh. Nah, sekarang udah alhamdulillah udah 1.400 pengikut ya gitu. Ini aku menerapkan tips and triknya juga. Awalnya aku nggak segini, followers cuman di bawah 100 kalau nggak salah. Nah, itu tuh langsung jadi 600 dan showcase-nya kebuka dan itu works banget. Dan sekarang aku akan ngajarin ke kalian gimana caranya supaya kita bisa bangun akun dari nol dan kita bisa jualan dan dapat penghasilan di TikTok affiliate gitu ya. Nah, itu sekilas dari profil saya. Nah, oke, kita langsung aja masuk ke pembahasan. Jadi di sini aku waktu kemarin tuh aku nyatet ya. Jadi aku duduk paling depan dan aku bahkan kalau misalkan kalian lihat, aku di sini pernah langsung ngedeketin ownernya ya, Kang Adit. Ya, Masya Allah, semoga berkah ya. Salam Kang Adit. Semoga berkah ilmunya. Nah, di sini aku ngajak konten bareng Kang Adit di sini nih. Nah, nih di sini ya, 1, 2. Nah, yang ini nih. Tuh. 3 pelanggaran di TikTok yang wajib kamu hindari. Nah, itu aku bikin konten sama beliau. Sebenarnya ada lagi kontennya, tapi belum aku upload semua. Ini baru 2 doang yang aku upload. Nanti nextnya aku upload, makanya kalau misalkan kalian penasaran, kalian bisa follow Alvan Kreatif gitu. Nah, lanjut. Nah, di sini aku mencatat semua pelajaran yang telah aku pelajari ketika itu selama 2 hari. Jadi ada 3 hari, Jumat, Sabtu itu materi, yang hari ketiganya itu dia praktek. Nah, 2 hari ini aku belajar dan hari ketiga itu aku nggak ikutan karena kalau dulu aku ada agenda, jadi aku pulang duluan, jadi aku nggak prakteknya langsung di rumah gitu. Setelah aku pulang ke rumah aku langsung praktek sampai detik ini juga. Nah, aku akan bahas di video kali ini dalam 2 hari, bukan dalam 2 hari, 2 hari tersebut aku akan ringkas menjadi satu video yang benar-benar ringkas. Semoga aja ini durasinya nggak terlalu lama ya, sekarang udah berjalan sekitar 4 menitan, semoga aja nggak lama banget ya. Ya, semoga aja durasinya nggak terlalu lama dan isinya benar-benar ringkas, padat, dan mudah dimengerti ya. Bismillah, kita pelajari dari hari pertama. Jadi, hari pertama itu aku belajar mindset dari Om Black. Om Black, ya Masya Allah. Ini beliau GMV-nya tuh bisa tembus, Masya Allah ya.
Nih, aku pengen ini dulu ya. Jadi pengen spill dulu deh biar untuk memancing memancing kalian dulu nih. Jadi hari ini tuh dalam berapa ya, sebulan sampai sekarang kan tanggal 1 ya, tanggal 1 Juni, dalam waktu sebulan nih aku buka aplikasi TikTok aku ya. Ini yang akun baru aku yang Alvan Kreatif ini nih. Kelihatan ya, semoga aja kelihatan. Nah, yang ini aku buka dulu performanya. Dalam sebulan aku bisa menghasilkan berapa. Ini aku baru mulai ya. Dan aku yakin kamu pasti bisa lebih dari aku juga kalau misalkan paham ilmunya. Nih, aku custom dulu bulan bulan Mei. Aduh, ininya nge-freeze lagi, guys. Sebentar, kita ini dulu ya. Maaf kalau ada kendala kayak gini ya, kameranya suka nge-freeze gitu karena mungkin jarang dipakai kali ya. Nih, kita akan pilih gimana sih? Nah, ini bulan Mei. Bulan Mei. Kita lihat di sini. Tuh, dapat berapa? 4,4 M ya. Itu GMV-nya ya. GMV-nya dapat 4,4 M dalam waktu sebulan. Kalau misalkan kurang jelas, aku akan tampilin di sini. Aku screenshot ya. Aku screenshot nih. Aku screenshot. Nah, aku screenshot, aku taruh sini ya. Oke, begitu ya. Jadi, ya alhamdulillah, aku yakin pasti kalau kamu tahu ilmunya ini, kamu bisa lebih dari aku juga, aku yakin banget sih. Ya, semoga aja ini menjadi amal jariah aku juga, dan amal jariahnya Om Black dan kawan-kawan di sana ya, para mentor. Masya Allah, ya. Karena belajar di sana juga gratis, makanya sekarang aku juga ngasih materi ini secara gratis. Kita sharing-sharing session aja. Nah, kita lanjut ya, kita masuk ke hari pertama. Jadi ada 2 hari. Hari pertama ini kita belajar mindset. Nah, mindsetnya ini apa? Jadi kalau misalkan kita nih, mindset afiliasi atau affiliate memerlukan kesiapan untuk menghadapi tantangan. Tidak banyak yang nonton atau tidak membeli. Mirip kayak misalkan kita buka toko offline. Kalau misalkan kita pengen dagang walaupun ya kita misalkan pengen dagang nih, buka ruko atau enggak pengen jualan apapun, pasti nggak langsung laku kan, nggak langsung rame. Nah, sama, affiliate itu sama seperti itu. Jadi kalau misalkan kita pengen jualan, mau di offline, mau di online, itu sama aja. Mindsetnya itu pasti nggak langsung laku, nggak langsung banyak yang lihat gitu. Nggak langsung banyak yang ngelirik gitu kan. Jadi harus tahu nih, jadi apa ya, kita tuh jangan pengen instan gitu loh. Karena di dunia ini tuh nggak ada yang instan. Walaupun ada yang instan juga, ya hasilnya nggak akan konsisten gitu loh. Jadi harus diinget-inget ini mindset yang paling penting. Kenapa? Karena kalau misalkan kita dari mindsetnya aja udah nggak bisa menerapkan ini, kita kedepannya akan susah untuk terus lebih konsisten lagi gitu kan. Nah, ini harus penting. Jadi jangan misalkan saya baru buat 2 konten tapi nggak ada yang nonton. Iya, sabar, mungkin konten yang kedua, konten yang ketiga, konten keempat, konten kelima bisa ada yang FYP gitu, ada yang banyak yang beli, itu harus sabar. Nah, ini videonya nge-freeze lagi nih, kita aktifin lagi. Oke. Nah, jadi seperti itu. Jadi mindsetnya kita harus benerin dulu, jangan sampai kita nyalahin TikToknya atau enggak nyalahin orang lain gitu. Ya jangan sampai gitu, karena ya mindset kitanya itu yang masih stuck gitu loh, masih diem aja di situ. Padahal kalau misalkan kayak lihat orang-orang sukses itu, dia melewati fase-fase yang sulit dulu, nggak mungkin dia langsung berhasil gitu. Kita lihatnya itu yang berhasilnya aja gitu ya. Jadi itu mindsetnya yang penting banget. Nah, ini yang kedua nih, untuk menjadi affiliate, seorang perlu terlebih dahulu menjadi pembuat konten atau konten kreator. Ya, buatlah 30 konten tanpa menggunakan keranjang kuning bagi pemula sebelum mencapai 600 pengikut sehari, atau minimal 1 konten setiap hari mengenai hobi atau keahlian pribadi agar lebih menarik. Nah, di sini poin pentingnya. Nah, kalau misalkan kalian pengen jadi affiliate, poin yang harus pertama kali, kalian harus jadi konten kreator. Nah, kalian kalau misalkan bingung, gimana nih caranya supaya saya bisa menjadi konten kreator? Kalian bisa follow saya di Instagram atau nggak di TikTok yang utama. Itu biasanya saya membahas tentang tips and trick konten, atau kalian juga bisa beli kelas saya, itu biasanya sudah terstruktur ya. Jadi saya buat kelas juga fundamental konten. Kalau misalkan kalian gabung di sana, kalian bisa langsung belajar gimana caranya dari nol. Kalian
belajar tuh di situ, memahami fundamentalnya sampai kalian bisa praktek gitu loh. Nah, di sini kalian harus jadi content creator dulu. Mau nggak mau kalian harus bisa tampil di depan kamera gitu. Gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan awal-awal nih, kalau misalkan kalian belum ini, nggak apa-apa. Kalian bisa ngonten tanpa ada wajah juga nggak apa-apa gitu untuk latihan. Tapi kalau bisa kalian pelan-pelan latihan ngomong di depan kamera ya supaya nanti terbiasa ke depannya gitu kan. Nah, karena apa? Karena misalkan kalian pengen jadi affiliate, nggak mungkin kalau misalkan kalian nggak jadi content creator, nggak mungkin gitu. Jadi zaman sekarang itu makin kesini tuh makin canggih dan platformnya itu mendorong, bahkan ya TikTok dan Tokopedia itu mendorong kita untuk menjadi seller itu untuk harus menjadi content creator, harus bisa membuat konten, harus bisa live streaming gitu. Jadi kita harus update terus skill kita gitu. Jangan sampai kita stuck masih di cara menjualnya itu masih seperti zaman dulu gitu. Sebenarnya sama aja sih kayak misalkan kita jualan barang. Kalau zaman dulu kan promosi nih, ayo beli, ini produknya bagus segala macem. Itu kan nawarinnya offline ya. Tapi kalau ini cuman kita di depan layar aja, nanti diupload gitu. Sesimpel itu aja sih, gitu kan. Jadi zaman sekarang itu harus kita upload gitu. Nah, aduh nge-freeze lagi nih kameranya. Maaf ya kalau keganggu ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian baru buat akun nih, jadi ini kan kalian harus buat 30 konten ya. Sebelum kalian belum bisa masukin keranjang kuning. Jadi kalau misalkan kalian baru buat akun, itu akunnya baru 0 banget, belum ada postingan. Kalian buat dulu postingan. Postingannya itu tentang apa? Tentang hobi kalian. Misalkan kalian hobi mancing, ya udah kalian bikin konten tentang pancing. Misalkan hari pertama mancing gitu kan di Waduk Dharma misalkan. Nah, kalian bikinin kontennya tuh. Wih, hari pertama dapat ikan mujair gitu kan. Nah, kontenin lagi hari kedua gitu. Gitu aja proses. Bikinlah kayak gitu bisa juga. Nah, jadi bikin 30 konten ya. 30 konten atau sehari satu ya, konsisten. Kuncinya adalah konsisten. Misalkan kalian nggak sanggup 30 karena kalian kerja atau kalian sibuk, misalkan di rumah seperti ibu-ibu yang nggak mungkin kan, misalkan dia harus selalu di depan layar terus konten gitu kan. Ya udah bikin aja sehari satu gitu. Tentang apa aja, tentang hobi yang mungkin bapak ibu tuh suka melakukannya gitu ya. Nah, di sini jadi ketika kalian membuat 30 konten itu, setelah kalian konsisten, insya Allah kalian akan mendapatkan hasilnya. Hasilnya apa? Kalian bisa terus naik followersnya. Nanti kan ada orang yang lihat, nanti bisa follow gitu kan. Nah, nanti terus banyak yang follow, akhirnya sampai 600 followers gitu. Sambil kita melatih kemampuan kita untuk ngonten gitu. Disitulah wadahnya. Di awal-awal itu adalah wadahnya supaya kita bisa belajar gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian bingung, kenapa ya saya udah buat konten banyak tapi dia nggak ada yang FYP gitu kok, yang nonton sedikit banget. Nah, kalian bisa bikin konten. Jadi kontennya itu kalian bisa bikin konten, terus kontennya itu yang harus informatif, edukatif ya. Jadi harus benar-benar harus ada pembeda dari yang lain. Kalau misalkan kalian lihat penontonnya sedikit nih, apa yang salah gitu kan, kalian evaluasi, oh ternyata kontennya biasa aja gitu, nggak informatif, nggak edukatif. Nah, kalian bikinlah misalkan cara membuat, misalkan ibu-ibu nih, misalkan cara membuat seblak ala Rafael waktu itu kan, misalkan bikin misalkan. Nah, kayak gitu tuh. Nah, jadi bikin pembeda, misalkan seblak ala Rafael yang pedesnya itu pakai cabe, misalkan cabenya cabe yang lain gitu kan. Nah, itu cari pembeda konten apa yang sekiranya konten itu berbeda dari orang lain dan jarang orang temukan informasi itu gitu. Kalian bisa bikin. Nah, kalau setelah kalian buat kontennya, terus kalian coba iklan. Jadi pakai fitur iklan di TikTok. Caranya gampang ya. Kalau misalkan kalian pergi ke TikTok, misalkan pilih satu videonya, misalkan kalian udah nentuin nih, udah bikin 30 video, terus ada video satu yang videonya naik di boost sama TikTok, videonya banyak yang nonton. Nah, kalian bisa iklanin video itu. Caranya gampang. Nah, kalau misalkan kalian pakai HP iPhone, coba kalian jangan pakai iPhone ya, soalnya harganya bakal beda, harganya lebih mahal. Makanya kalian pakai HP Android. Pakai Android itu bisa lebih murah. Jadi kalian
iklanin videonya, kalian klik salah satu videonya, misalkan saya klik video yang ini. Nah di sini kalian klik yang titik tiga yang di bawah tombol share. Di bawah tombol share ini, terus kalian kemudian klik yang tingkatkan pelayanan yang ini nih. Nanti saya taruh sini aja ya, taruh sini aja nih. Oke, tingkatkan pelayanan, tingkatkan tayangan. Nah, di sini kalian bisa pilih, bukan ini ya, pilihannya itu tingkatkan akun dan lebih banyak tayangan video yang kayak gini nih. Nah, dari barisan yang atas, tingkatkan akun dan lebih banyak tayangan video, pilihnya yang ini. Nah, kemudian kalian custom, kalian ke bawah, terus kalian custom di sini buat sendiri. Nah, ini buat setting yang paling rendah ya. Yang paling rendah. Nah, kalau di iPhone ini 23.000 bukan 15.000, tapi kalau di Android itu bisa 15.000, 1.000 admin jadi 16.000. Gitu ya. Jadi 16.000 doang. Nah, di sini kalian bisa langsung bayar aja. Nah, di sini bisa pakai ShopeePay, GoPay dan lain-lain. Gitu. Jadi kalau misalkan udah dapat konten yang banyak yang nonton, coba pakai iklan. Nah, insya Allah ya, aku juga, ini adalah salah satu trik ya, supaya kita bisa cepet 600 followers, caranya kayak gitu. Jadi kalian harus pasang iklan, konten mana yang sekiranya paling banyak ditonton. Tapi setelah kalian udah buat konten banyak ya, jangan kalian baru buat satu konten, langsung diiklanin gitu. Tapi kalian buat dulu konten. Atau kalau misalkan kalian udah upload konten, udah upload ya, blok. Nah, kalian tahu kalau misalkan, oh, konten saya ini bagus, informasinya bener-bener daging banget, terus bener-bener orang butuh banget nih video ini, dan dari hooknya juga udah kuat. Nanti kita akan belajar hooknya juga. Hooknya, isinya, dan call to actionnya juga udah kuat. Nah, kalian bisa langsung iklanin aja. Tapi kalau saran saya, kalau misalkan kalian masih awal-awal konten, kalian bikin dulu 30 konten, dan konten mana yang paling banyak ditonton, kemudian langsung iklanin di situ ya. Nah, oke, langsung aja kita masuk ke poin berikutnya nih. Di sini, jangan menjadi afiliasi jika tidak bersedia menjadi pembuat konten. Nah, ini yang tadi ya. Jadi kalau misalkan kalian nggak pengen jadi konten kreator, ya udah hapus aja tuh yang namanya keinginan untuk jadi affiliate. Udah hapus aja. Jadi kalau misalkan kalian pengen jadi affiliate, harus jadi konten kreator. Kalau nggak mau, ya udah nggak usah jadi affiliate, karena mau nggak mau kita harus jadi konten kreator gitu loh ya. Nah, terdapat 3 cara. Nah, di sini terdapat 3 cara untuk berafiliat ya. Jadi ada 3 cara teknik affiliate, itu ada 3. Yang pertama itu dengan cara berbagi tautan. Jadi kalau misalkan kalian akunnya masih di bawah 600 followers, kita masih bisa untuk affiliate. Gimana caranya? Kita bisa langsung share tautan. Jadi tautan produknya kita share ke WA atau ke Facebook. Nah, itu misalkan kalau ada orang klik terus beli dari link itu, kamu bisa langsung dapat komisi. Nah, kayak gitu ya caranya. Nah, yang kedua itu bisa dari video pendek. Ya, jadi video-video yang kita upload itu terus ada keranjang kuningnya. Nah, itu bisa dapat komisi juga. Dan siaran langsung. Nah, biasanya banyak orang yang live ya, misalkan kayak Baim Wong, terus artis-artis yang lain gitu, dan konten-konten kreator yang lain itu biasanya live juga. Nah, itu juga bisa menghasilkan komisi gitu. Nah, itu 3 cara yang kalian bisa pilih ya. Kalau saya sih biasanya pakai video pendek gitu, soalnya lebih fleksibel dan nggak bergantung sama waktu. Misalkan kita punya kerjaan lain, misalkan kita ada kerjaan ngantor atau kita ngajar di pagi harinya sampai siang, kita kan masih ada waktu, spare waktu untuk konten gitu kan, dan kita bisa nabung konten juga. Nah, enaknya gitu kalau video pendek. Tapi kalau misalkan kayak bisa sama tautan juga bisa tuh. Nah, kalau misalkan siaran langsung, kita harus benar-benar stay di depan layar. Gitu nggak enaknya sih kalau siaran langsung. Nah, kita langsung aja ke berikutnya. Persiapkan produk sebelum mengenjot konten. Jadi kalau misalkan kita pengen bikin konten nih, kita harus benar-benar persiapkan dulu produknya. Kita cari tahu dulu nih knowledge-nya. Misalkan parfum ini. Parfum, misalkan ini. Scan Plus 9 to 5. Kita cari tahu dulu ini parfumnya tentang apa sih. Nah, baunya kayak gimana. Terus keutamaannya apa. Ya. Iya, harus cari tahu dulu, dan kalian harus paham dulu tentang produknya. Kalau misalkan kalian belum tahu produknya, kalian belum paham apa itu produknya, terus kelebihannya apa, benefitnya apa, terus
semuanya pokoknya kalian harus persiapkan. Nah, kalau misalkan udah tahu, pasti kalian enak buat ngomong, promosiin di depan kameranya. Tapi kalau misalkan kalian belum tahu produknya, belum tahu knowledge-nya, belum tahu benefitnya apa, segala macamnya, harganya berapa, termasuk semuanya deh, pokoknya tentang produknya. Kalian akan bingung ngomongnya juga, ya nggak bisa gitu kan promosinya. Karena produknya juga belum tahu. Kalian belum tahu itu produk apa sih gitu kan. Nah, kalian harus kenalin dulu produknya. Itu harus persiapkan dulu. Jadi sebelum kalian buat konten, itu juga berlaku untuk live streaming ya. Live streaming dan untuk berbagi tautan juga. Kalian harus tahu nih, supaya kalian kalau pengen promosi, ya udah kalian share benefitnya nih. Kalau misalkan kalian beli ini, kalian dapat A, B, C gitu. Misalkan gitu ya. Nah, itu. Nah, orang lain tidak dapat, di sini apa nih? Orang lain tidak dapat memberikan banyak bantuan setelah belajar di sini. Nah, jadi kalau misalkan kalian udah belajar ya, kalian udah nonton video ini ya, orang lain gak bisa bantu nih. Jadi itu kamu sendiri yang menentukan. Kamu sendiri yang menentukan. Misalkan kalian pengen praktekan, alhamdulillah. Kalau enggak, ya udah gitu. Kalau misalkan dipraktekan bagus gitu kan. Nah, jadi sebenarnya ilmu ini tuh udah ada di YouTube banyak, cuman aku persimpel. Ini hari pertama ya, ini hari pertama. Oke. Terus selanjutnya, metode organik lebih efektif tanpa iklan. Nah, di sini maksudnya gimana? Kalau misalkan kita masih pemula, kita nggak usah main iklan dulu, karena kan statusnya kita masih pemula ya, kita belum punya duit. Terus benar-benar lagi belajar juga, nggak usah pasang iklan dulu. Kenapa? Karena yang ada kita rugi gitu kan. Kita belum tahu kualitas kita sampai mana, kita masih baru mulai juga. Kecuali kalau misalkan kalian udah yakin nih, kalian udah benar-benar expert dan kalian udah jago, terus baru buat akun, itu kalian udah tahu kan apa namanya, kayak cara buat konten yang baik dan benar itu kayak gimana, cara ngejualin produk gimana, cara riset produk kayak gimana. Nah, itu kan udah tahu. Nah, itu gampang lah, tinggal diiklanin aja biar cepet gitu kan. Sebenarnya iklan itu apa ya, untuk mendongkrak kita lebih cepat. Tapi kalau misalkan kita tahu caranya, kalau nggak tahu caranya, kita bakal boncos gitu ya. Kita lanjut. Fokuslah pada manfaat yang bisa diberikan kepada banyak orang, terutama sebelum mencapai 600 followers pengikut. Nah, ini yang tadi saya bilang, kalau misalkan kalian belum 600 followers, nggak usah jualan dulu. Kenapa? Karena supaya kita bisa dapat 600 followers lebih cepat gitu kan. Kalau kita pengen dapat pengikut yang banyak, followers yang banyak sampai 600, kita harus fokus berbagi kemanfaatan. Terus jangan lupa di kontennya itu kalian harus memiliki call to action. Call to action itu apa? Call to action itu singkatnya begini. Kalian menyuruh orang lain itu untuk follow akun kita gitu kan. Jangan lupa follow and save untuk tips and trick lainnya. Kalau misalkan kamu sering nonton video aku kayak gitu kan, call to actionnya. Atau kalau misalkan kalian nggak pakai follow juga nggak apa-apa, tapi bikin materi kontennya itu bagus. Biasanya kalau orang udah nonton video yang bagus, terus orang itu merasakan manfaatnya dari konten tersebut, mau nggak mau biasanya orang itu follow. Percaya deh, kalau bisa, walaupun tanpa call to action ya, orang itu pasti akan follow. Tapi lebih powerful kalau misalkan kalian pakai call to action, karena kalian mengkomunikasikan ya. Manusia itu kan apa ya, makhluk sosial. Jadi tanpa komunikasi itu kayak hambar aja gitu kan. Jadi lebih baiknya pakai call to action. Jadi kalau pakai call to action itu ibaratnya kita nyuruh dia gitu kan, dengan komunikasi gitu. Lebih powerfulnya pakai gitu ya. Jadi jangan lupa follow gitu kan. Follow untuk tips and trick lainnya, follow untuk konten seperti ini, atau kalian juga nyuruh komen untuk membangun engagement di konten kalian gitu. Nah, di sini kita masuk lagi ke konten berikutnya, modal untuk menjadi afiliat ya, afiliasi. Nah, peralatan yang dibutuhkan ketika kalian ingin menjadi seorang afiliat, yang pertama yaitu tentu aja HP ya, tentu aja HP apapun ya, nggak harus iPhone, Android juga nggak apa-apa, karena banyak orang yang Android itu sukses ya. Nah, kalau misalkan kalian ada budget dan kalian memang HP-nya iPhone, alhamdulillah gitu kan, karena iPhone itu punya karakter video yang
apa ya, natural dan bagus gitu kan. Kalau dari pandangan saya tuh emang segitu ya, karena pernah pakai Android juga dan pernah pakai iPhone juga, karena ya seperti itulah ya. Nah, tapi kalau misalkan kalian belum punya iPhone, nggak usah minder atau kalian malah membanding-bandingkan gitu kan. Ya udah pakai aja, karena banyak kok sekarang HP Android itu yang 1 jutaan itu udah bagus-bagus. HP sekarang itu udah bagus-bagus banget gitu kan, beda sama yang zaman dulu. Nah, terus yang kedua yaitu tripod. Kalau aku tripodnya itu pakai tripod ini nih. Tripod yang namanya TNW S30. Jadi kalau misalkan kalian pengen beli tripod, jangan tripod yang gede, belinya yang tripod yang kecil aja, tapi bisa dipanjangin. Kayak gini nih, tripod TNW S30. Jadi dia udah ada sarungnya. Kemudian kalau misalkan kita panjangin, dia bisa 180 cm atau 1,8 meter. Ya, kalau ditekuk dia cuma 30 cm kayak gini tuh. Pendek banget. Nah, ini kenapa? Kenapa aku rekomendasiin barang ini? Kenapa? Karena dia tuh fleksibel banget. Kalau misalkan kalian pengen konten di mana-mana, itu jadi nggak usah ribet bawa-bawa yang gede gitu kan. Aku juga punya tripod yang gede. Sebelum aku tahu ada tripod kayak ginian gitu kan. Ada Tongsis tripod namanya. Nah, aku rekomendasiin, dan kamu kalau misalkan pengen beli bisa langsung beli di keranjang kiri di bawah. Nah, kayak gitu contoh konten ya. Jadi contoh konten kayak gitulah. Jadi harus ada call to action-nya juga gitu. Setiap kalian pengen konten. Nah, seperti itu ya. Nah, terus yang barang ketiga adalah pencahayaan. Kayak misalkan lampu ini, lampu yang aku pakai. Pencahayaan ini sebenarnya opsional, tapi sangat penting. Kenapa? Kalau misalkan tanpa pencahayaan, kamu lihat aja deh. Tuh, aku matiin ya lampunya. Kamu bakal lihat perbedaannya nih. Tuh, kelihatan kan perbedaannya? Otomatis kalau misalkan video kita kayak gini, orang juga malas ngelihatnya. Orang nggak betah ngelihatnya. Tapi kalau misalkan ngelihat kayak gini, oh ya udah terang gitu kan. Oh, enak nih, kelihatan orangnya, kelihatan produknya. Terutama kalau kita pengen jadi affiliate, produknya tuh harus jelas kelihatan, ya. Kalau misalkan kalian belum punya lampu, kalian bisa ngonten di luar ruangan. Pakai cahaya alam, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya udah menciptakan cahaya yang luar biasa ini, gitu. Nah, kemudian yang harus kalian siapkan lagi adalah sampel produk. Nah, sampel produk ini kan bisa pakai produk-produk yang ada di rumah. Atau kalau misalkan kalian ada budgetnya, kalian bisa beli sendiri terlebih dahulu ya. Utamakan produk kebutuhan sehari-hari ya. Jadi yang bisa kita konsumsi ya. Misalkan kayak makanan atau enggak home living, kayak misalkan alat-alat yang di rumah tangga, alat-alat rumah tangga itu biasa ya. Kebutuhan rumah tangga itu biasanya setiap bulan pasti ada aja yang beli, setiap hari ada aja gitu kan. Nah, di sini ada investasi. Ini lengkap aja ya. Jadi ini tuh kalau misalkan kita pengen gaji orang untuk live gitu, untuk jadi affiliate di tempat kita bisa gaji sebesar 1,5 juta. Kayak itu kalau misalkan ini ya, udah ada ruangannya, dan ini di domisilinya di Bandung ya. Nah, ini kita next aja. Ini karena catatan aku. Tapi kalau misalkan kalian pengen nyatet juga nggak apa-apa gitu. Atau kalau misalkan kalian pengen catatannya, kalian bisa komen aja, nanti aku kasih linknya ya. Nah, sebenarnya ya, aku izin minum bentar ya. Bismillah. Nah, ini kayak tumbler ini juga aku iklanin nih. Nah, sebenarnya affiliate itu bisa disamakan dengan posisinya sales atau makelar ya. Jadi kayak orang yang nawarin produk. Nah, itu ya affiliate gitu kan, sama kayak misalkan sales juga kan nawarin produk, tapi bedanya dia bukan di sosial media tapi di offline. Dia langsung aja diinteraksi sama orang lain di tempat rame gitu kan. Nah, itu sales. Tapi sama aja, kalau affiliate itu lebih ke ada tempatnya, ada platformnya, dan online gitu, seperti TikTok. Terus sekarang juga ada Shopee gitu kan, banyak. Nah, seperti itu ya. Nah, statistik dari sini nih, menarik nih. Statistik, menurut data UIR Sosial, total populasi Indonesia adalah sekitar 270 juta jiwa. 270
juta jiwa dan ada sekitar 221 juta orang yang menggunakan internet. Jadi udah banyak banget ya, hampir 270 ya, dikit lagi loh. Semuanya udah megang internet ya. Dan saat ini Indonesia memiliki sekitar 157,6 juta pengguna TikTok. Ya, artinya yang menggunakan TikTok ini sudah luar biasa ya. Instagram lewat, Facebook sekarang udah lewat, udah bukan masanya. Terus apa lagi? Banyak ya. Dan TikTok ini sekarang salah satu platform yang banyak dipakai di Indonesia. Ya 157,6 juta pengguna, coba bayangin tuh. Dan makanya ini potensinya sangat besar sekali kalian untuk mendapatkan uang, mendapatkan cuan di TikTok ini. Nah, angka ini menjadi Indonesia sebagai negara dengan jumlah pengguna TikTok terbanyak di dunia, melampaui Amerika Serikat ya. Amerika cuma 120,5 juta ya, 120,5 juta, dan Brasil itu 105,2 juta. Oleh karena itu menjadi pembuat konten atau konten kreator adalah satu keharusan. Ya jadi sebenarnya itu udah kayak wajib lah ya sekarang kalau misalkan kalian pengen dapat cuan, pengen dapat uang, kalian harus bisa ngonten gitu loh. Nah, kita langsung masuk ke berikutnya ya. Cobalah variasi konten. Salah satu format yang mudah adalah one take, sehingga tidak perlu repot dalam proses editing. Jadi kalau misalkan nih, salah satunya kalau misalkan kalian pengen cepat membuat konten, kan 30 konten ya. Misalkan kalian buat konten sehari satu, itu kan berat ya. Tapi kalian latihan. Cara mudahnya itu kalian cuman satu kali take, misalkan kayak gini. Jangan coba-coba beli tumbler ini, karena kalau misalkan kalian beli tumbler ini nggak cuman buat buat minum doang, tapi bisa juga buat konten kayak gini nih. Nah, kalau misalkan dibuka, kalian bisa langsung tempel HP kalian dan langsung jadi stand HP, dan kalian bisa langsung konten di sini. Dan coba cek di keranjang kiri di bawah, kamu dapat harga berapa. Kalau misalkan dapat harga murah dan lagi promo, langsung aja dicek out gitu, langsung kalian upload. Kalian edit dulu, misalkan tadi kan ada kata-kata yang salah, ada kata-kata yang belibet. Nah, kalian edit nggak apa-apa, itu di-cut gitu kan. Jadi satu kali tag langsung di-upload, satu kali tag upload. Jadi nggak usah ribet gitu. Nah, itu supaya apa? Supaya kita stok kontennya banyak dan sambil kita latihan ngomong juga gitu. Sama aku juga masih latihan gitu, masih berproses gitu. Kita berproses sama-sama. Nah, untuk yang baru memulai, tidak ada yang benar atau salah, baik memilih satu niche maupun beberapa niche. Ya, jadi kalau misalkan kalian baru mulai, nggak apa-apa. Kalian pengen promosi tumbler, terus tiba-tiba promosi sisir, terus tiba-tiba ini ngejualin mic, ya, atau tiba-tiba ngejualin apalagi minyak wangi, parfum, terus buku, terus alat-alat listrik, semuanya diborong, nggak apa-apa. Kalau baru mulai itu nggak apa-apa ya. Kan biasanya ada orang yang berpendapat, banyak kreator yang berpendapat itu harus satu niche gitu kan. Terus boleh campur juga. Terus yang benar yang mana? Ya udah, kalau misalkan kalian baru mulai, kalian langsung aja semua sikat ya. Semua sikat yang ada di rumah itu kalian kontenin aja supaya kalian bisa untuk jadi latihan. Jadi bahan latihan gitu ya. Nah, konten dan siaran langsung sangat penting. Nah, jadi sebenarnya konten ini ya, ketika kita membuat konten itu maksudnya ini konten dan siaran gimana maksudnya? Nah, maksudnya gini, siaran langsung ketika kita pengen live ya, kita harus membuat konten sebelumnya ya. Jadi misalkan kita pengen live streaming nih. Kita pengen live streaming jam 8 malam. Maka kita harus membuat konten promosi untuk mengajak orang-orang bergabung ke live kita. Jaraknya sekitar 1 jam sebelumnya. Atau lebih mundur lagi nggak apa-apa, 1 jam atau sampai 2 jam. Itu misalkan jam 6 atau jam 7-nya kita buat upload. Ya, upload tujuannya apa? Supaya misalkan traffic TikTok ngebaca dan kita lagi live itu langsung orang bisa klik yang ada logo live-nya itu, biasanya kan di samping itu ya, orang bisa langsung klik. Itu sih tujuannya. Nah, menghasilkan konten itu seperti
menerbangkan pesawat kertas. Nah, ini menariknya gini nih. Kalau misalkan ada banyak orang berjejer, ketika itu mereka megang pesawat kertas, bikin pesawat kertas dari kertas. Mereka lempar tuh bareng-bareng. 1, 2, 3, cet, dilempar semua. Apakah hasilnya akan sama? Jaraknya akan sama? Pasti berbeda kan? Ada yang lebih jauh, ada yang sedekat, atau bahkan ada yang ke belakang. Gitu. Beda-beda hasilnya, pasti beda-beda. Cobain aja. Kalau misalkan kalian nggak percaya, kan terbangin aja 2 pesawat yang ada di tangan kalian nih, lempar, set, pasti hasil turunnya itu nggak akan sama. Itu juga sama seperti kita usaha, gitu kan. Ketika kita di sini, kalian belajar affiliate gitu kan, mungkin si A akan lebih maju duluan. Kalian masih beberapa level. Si A udah level 6, kamu masih level 2, gitu kan. Padahal belajarnya sama gitu kan. Tapi itulah ya konsep rezeki. Ya rezeki itu dari Allah ya, hanya dari Allah, dan kita bisa memintanya langsung. Ya, makanya jangan lupa kita selalu bergantung sama Allah, meminta pertolongan sama Allah, dan jangan lupa sebelum kita berbuat semuanya itu kita harus berdoa dulu, kita harus jangan lupakan ya sholat dan lain-lain gitu. Nah, kita langsung aja masuk ke riset produk. Ini yang penting nih. Ini yang penting. Jadi, sebelum kita ini riset produk dari Bro Kiki. Nah ya. Jadi, waktu itu tuh ada Om Black, terus ada Bro Kiki juga, dan kebetulan Bro Kiki ini ngajarin gimana caranya riset produk. Dan ini paling penting. Ini paling penting. Penting banget. Sebentar. Ya. Jadi, kalau misalkan kita pengen konten, bismillah. Kalau kita pengen konten, salah satu kunci supaya kita bisa menghasilkan GMV atau menghasilkan komisi, ada yang check out di video kita harus bisa ngeriset produk. Karena riset produk ini penting banget, teman-teman. Kalau kita pengen pecah telur, ya, kita pengen laku di awal, kita harus riset konten. Karena apa? Karena kita itu pesaingnya udah banyak banget. Affiliate itu udah banyak banget. Afiliator itu udah banyak banget. Konten kreator itu udah banyak banget. Nah, kalau kita nggak tahu cara riset produk, kita ketinggalan. Gitu. Makanya ini penting banget. Nah, aku akan ngasih tahu gimana caranya riset produk. Dan layarnya akan aku langsung cantumin di sebelah kiri ya. Sebelah kiri video ini. Nah, di sini ada teksnya ya. Kalian bisa baca nih, pusat afiliasi dan marketplace. Nah, tapi aku langsung aja masukin dari HP aku ya, biar kalian tahu gambaran persisnya kayak gimana. Oke, kita langsung aja rekam layar ya, supaya kalian bisa belajar juga langsung. Oke, udah kerekam, langsung aja kita buka aplikasi TikTok. Di sini kalian masuk ke profil ya, profil kalian, kemudian masuk ke keranjang dan klik pusat afiliasi. Di sini kalian akan langsung masuk ke tampilan ini, ya kan? Masuk ke yang namanya marketplace produk. Klik marketplace produk, kemudian klik pasti laku. Di sini kalian bisa lihat tuh produk-produk yang pasti laku tuh banyak banget. Nah, kuncinya adalah kalian pilih yang ada gambar icon piala warna coklat. Nah, ini tuh kebetulan nih ada nih di atas. Nih, yang ini ya, aku tandai nih. Nah, kalian klik yang warna coklatnya, piala coklatnya. Kalian klik. Kalau udah diklik, kalian masuk ke tampilan seperti ini. Kalian bisa lihat di sini ya, gitu. Nah, kalian klik yang paling banyak dicari, yang sebelah kirinya lagi nih. Nah, kalau kalian klik udah, kalian bisa pilih kategori sesuai konten yang sudah kalian bahas, atau ya kalian bisa cari yang ada di rumah aja gitu, nggak apa. Kalian misalkan cari di sini nih, telusuri semua kategori, kalian klik di sini. Nah, di sini banyak banget, ada elektronik, otomotif, gaya hidup, olahraga, buku majalah, makanan, kecantikan, pakaian, terus ibu dan bayi, sepatu, mode muslim, aksesoris, banyak banget di sini. Kalian cari, misalkan nih, kalian pengen bahas elektronik, klik elektronik. Nah,
cari lagi di sini banyak kategorinya ya. Misalkan kalian, kalau saya itu biasanya masuk ke bukan elektronik, kalau saya ini gaya hidup. Nah, masuk ke peralatan listrik. Nah, di sini banyak nih, tuh ada stop kontak, ada kabel, ya di sini banyak nih. Nah, supaya tahu gimana caranya, mana produk yang benar, mana produk yang benar-benar bagus, caranya adalah kalian pilih produk yang produknya itu paling bawah ya. Di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kayak scroll itu banyak nih. Ada kalau nggak salah 50 atau 40 gitu. 50. Nah, produk yang paling bawah ini biasanya jarang yang main. Tapi kita lihat dulu ya. Nah, kalau misalkan kalian lihat di sini produknya, kalian klik yang ada apa namanya, grafiknya. Ada grafiknya, kalian klik di sini. Kalau diklik grafiknya, kalian akan lihat produk terjualnya berapa. Tuh. Ya. 321. Bagus ya. Tapi kita lihat, kita klik produknya, klik gambarnya. Klik gambarnya. Nah, masukkan ke sini kan. Kita tarik garis yang ke atas. Tarik garis ke atas. Di sini kalian akan lihat tuh, nggak ada pesaingnya. Berarti ini potensi. Dan lihat stoknya juga ada banyak, 23.000 stoknya. 23.000. Jangan lihat komisinya, wah komisinya kecil, cuma 600 perak. Jangan lihat komisinya. Coba kalau misalkan dikalikan aja, 600 dikali orang yang beli misalkan berapa? Misalkan ada 100 orang yang beli, dikalikan aja berapa? Udah lumayan banyak gitu kan. Jangan lihat dari komisinya. Justru kalau misalkan kita pengen pecah telur di awal-awal, kita harus cari produk yang benar-benar gak ada pesaingnya, dan komisinya kecil, dan barangnya murah. Nah, itu kuncinya. Nah, ini salah satunya ya. Nih, kayak misalkan nih, kita lihat lagi yang nomor 49. Ada nggak ini pesaingnya? Kita lihat tarik ke atas. Nggak ada. Ini bener nih. Ini komisinya lebih gede lagi, 2.000. Ya, cari lagi. Misalkan ada, biasanya nih yang ada yang mainnya nih, kita lihat kabel yang ini, ada nggak ya? Kita tarik ke atas. Nah, kalian lihat kan? Nah, di sini, belajar dari kreator ini tuh adalah orang-orang yang udah buat video tentang produk ini, ya, yang udah buat produk tentang kabel ini, ya. Tuh lihat, ada berapa? Ada banyak. Ada yang udah penontonnya sampai 1,8 M, ada yang 300.000, banyak banget ya. Berarti kalau produknya kayak gini, pemainnya banyak, dan udah banyak yang nonton, potensi untuk kalian bisa ikutan ke sini dan bisa cuan di sini itu sangat kecil, ya. Tapi kenapa? Nih, kalian satu hal lagi ketinggalan nih. Kalau misalkan kalian lihat produk, namanya konten kreatornya sedikit gitu, video-video yang ada di sini itu sedikit. Cuman ada misalkan 1 atau 2 atau 3 gitu, dan itu pun video-video Cina gitu kan, video-video orang Cina. Atau video-video yang masih pemula gitu, kayaknya nonton baru sedikit. Terus di sini kalian lihat berbagai sumber penghasilan. Nah, kalau ada tulisan kayak gini, berarti tokonya itu iklan, ya. Tokonya itu, toko tersebut iklan. Nah, ini adalah potensinya sangat besar. Kenapa? Karena kalau toko dia iklan, terus kita bikin konten tentang produk tersebut, konten kita terbaca dengan algoritmanya, kebaca trafficnya, itu akan naik konten kita. Misalnya konten kita terpilih nih, konten kita bagus dari hooknya menarik, terus engaging, terus produk kayak ngejelasinnya powerful, sampai orang yakin untuk beli di keranjang kuning, gitu. Otomatis nanti akan kepilih videonya dengan biaya iklan si seller ini, gitu kan. Nah, produknya jadi bagus nih. Nah, ini stok tersedianya juga 10.000. Jadi perhatikan juga stok ya. Stok itu kalau misalkan kalian lihat stoknya cuman ada sedikit, ada 100 piece gitu, atau enggak cuman beberapa, itu potensinya apa ya? Ya, kita misalkan video kita trending, FYP, terus stoknya sedikit, ya kitanya yang rugi gitu kan. Dan penjualnya juga ya nggak memaksimalkan, jadinya kan sayang. Video kita udah naik, terus
orangnya yang jualannya, sellernya ini stoknya cuma sedikit, kan sayang banget ya. Jadi cari stoknya yang banyak gitu. Nah seperti itu ya. Jadi nih kita cari lagi. Misalkan kita ke atas lagi, kemudian kita masuk ke saklar lampu misalkan. Kita tarik ke atas nih. Nah sini cari yang paling bawah ya. Jadi cari yang kayak gitu ya. Cara riset produk itu kayak gitu. Nah utamakan kalian pilih yang paling banyak dicari, atau kalian juga bisa pilih yang lagi trending di sini. Kategorinya juga sama, kalian bisa pilih kategorinya. Misalkan gaya hidup, terus kalian pengen parabot kamar mandi misalkan. Nah di sini cari yang ke bawah ya. Cari ke bawah. Paling bawah gitu kan. Nah 27 nih, 27 paling bawah. Ada handuk mandi Ohana Katun. Kita klik produknya, kemudian kita tarik ke atas. Nah lihat tuh, ada kreator-kreator yang sudah buat videonya. Tuh 1,5 M ya, besar banget ini. Nah itu ya, jadi cara riset produk itu gitu. Jadi lihat dari stoknya, diperhatikan stoknya apakah banyak atau sedikit. Kalau banyak bagus, kalau sedikit jangan deh gitu kan. Kalau sedikit karena nanti kalau misalkan sayang kalau misalkan video kita FYP gitu. Terus kalau tokonya ngiklan itu lebih bagus juga. Terus kalau misalkan di sini video kreatornya cuma sedikit, ini kan ada banyak nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 sih. Ya masih bisa sih ikutan. Yang penting jangan lebih banyak dari 10 ya. Kalau misalkan udah lebih banyak daripada 10, oh itu udah banyak banget pesaingnya. Gitu ya teman-teman ya, udah banyak banget pesaingnya. Kalian cari pesaingnya yang sedikit. Nah kayak gitu, cari aja di sini. Nah kalian juga bisa lihat ininya ya. Tuh kalian lihat di sini, tuh analitiknya. Skor hari ini 54. Di sini juga ada bak kuping. Kalian klik produknya, tarik ke atas. Tuh, kalian bisa belajar dari kreator. Nah di sini juga ada tipsnya. Jadi kalau misalkan kalian pengen bikin konten pemula, kan kalian nggak tahu ya, masih belajar. Kalian bisa belajar dari kreator. Jadi fitur-fitur ini, yang belajar dari kreator ini, kalian bisa tiru, ya. Tiru, misalkan di sini ada baskom, orang jualan baskom, diklik. Nah, di sini kan ya, tuh. Ibu-ibu di sini, coba. Ibu-ibu pasti senang, dapetin sebanyak ini 12 pieces ini. Nah kalian samain aja, baik itu dari awalnya, isi videonya samain, tapi beda pengambilan gambarnya gitu kan, pakai suara kalian ya, jadi skripnya samain nggak apa-apa gitu kalau kalian lagi belajar. Atau kalau misalkan kalian pengen lebih pengen eksperimen lagi, kalian pakai hook sendiri ya, isinya juga bisa pakai sendiri gitu, promosiin sendiri. Tapi kalau lagi belajar mah nggak apa-apa, ngikutin aja dulu, belajar dari konten kreator yang sudah dibuat di sini gitu. Nah tuh kayak gitu ya. Jadi caranya tuh sebenarnya kalian udah bisa nyontek di kreator-kreator yang sudah pernah buat videonya gitu. Kalian bisa belajar dari sini. Jadi gampang banget ya teman-teman ya. Nah ini adalah kunci ya. Jadi riset produk itu penting banget kalau misalkan kita pengen cuan di TikTok. Intinya riset produk. Jadi sebelum kita buat konten, kita riset produk dulu. Jangan sampai kita ngonten tapi produknya ngasal. Lama ya. Ini pengalaman ya. Sebelum saya ikutan belajar affiliate di Masjid Al-Kafi bersama Kang Adit, Om Black dan lain-lain, itu nol, hasilnya nol. Walaupun ada brand masuk gitu kan, tapi susah banget ngejualin produk itu susah banget. Karena aku nggak tahu cara riset produk itu kayak gimana, ya nggak tahu aku cara riset produk itu gimana. Tapi setelah aku tahu riset produk, alhamdulillah, ya tadi kalian udah lihat kan, sebulan aku hari ini juga nih. Kalau misalkan kalian lihat hari ini tuh GMV-nya udah 120.000, udah dapat 2.000, komisinya 2.400, lumayan lah gitu kan. Nah ini masih pemula gitu, baru sebulan mulai. Nah kan lumayan ya gitu. Kalau misalkan tahu caranya itu, alhamdulillah bisa dapat gitu. Tapi kalau misalkan kalian nggak tahu cara riset produk, ngasal gitu kan,
caranya tuh nggak tahu, ya nol hasilnya gitu. Capek-capeknya aja. Jadi saya rekomendasiin sebelum kalian konten di TikTok, sebelum kalian promosi di TikTok, affiliate di TikTok, kalian harus riset produk. Itu penting banget. Jadi langkahnya adalah riset produk baru konten, riset produk baru konten gitu. Bahkan kalau misalkan kalian ada waktu khusus, kalau bisa riset produk. Jadi dalam seminggu kalian riset produk nih. Kalian catat. Hari Senin produk yang lagi winning apa aja. Kalian cari tuh. Produk yang tadi sudah kasih tahu tuh. Misalkan produknya itu pesaingnya dikit, terus tokonya ngiklan, stoknya banyak, terus pesaingnya dikit ya tadi. Nah kalian catat tuh, misalkan ember, terus gayung, kalian catetin. Terus hari Selasa apa lagi? Oh kalau misalkan ketemu nih, oh ternyata selama sepekan produk ini winning atau menang gitu kan, laku terus, banyak dicari terus gitu, bisa langsung digaspol di situ. Gitu. Insya Allah bisa langsung cuan, insya Allah ya. Jangan lupa kalian juga harus berdoa. Gitu ya, itu cara riset produk. Ya ini catatannya nih. Nah ini hari pertama ya, Masya Allah. Ini hari pertama, udah habis 51 menit. Tuh, sampai lampunya mati. Kita lanjut ke video berikutnya aja kali ya. Nanti aku akan bahas di video berikutnya. Ini udah 51 menit sih. Udah panjang banget, ini bisa 2 jam ini. Sejam kita bahas satu hari pertama doang. Ya, tapi di sini aku mau menyimpulkan aja sih. Nggak apa ya, gelap-gelapan dikit ya. Tapi nggak, aku coba deh, aku nyalain dulu sebentar. Kita coba nyalain lampunya. Biar satu video aja sih, biar nggak usah. Biar tidak usah videonya itu berpart-part. Oke, sip. Nah, kita lanjut aja ya. Jadi hari kedua, ini sebenarnya bentar lagi sih. Nah, jadi di sini hari kedua Om Black mulai. Ini materi dari Om Black ini. Oke, menjadi afiliasi bukanlah hal yang mudah. Tingkat kompetisinya sangat tinggi. Nah, ini pesan dari Om Black ya. Jadi benar banget ini. Apa yang kata Om Black bilang. Kalau kita pengen jadi affiliate, itu bukan hal yang mudah. Kompetisinya sangat tinggi karena sekarang itu udah banyak banget orang yang jadi afiliator. Ya, udah banyak banget. Ya, bahkan bapak-bapak, ibu-ibu ya, kalau kalian lihat tuh udah ada yang sampai terjun live gitu kan. Bukan terjun payung, tapi benar-benar mereka itu live gitu, ikutan streaming jualan, kakek-kakek, nenek-nenek. Masya Allah gitu kan. Nah, itu pesaingnya udah banyak banget teman-teman. Jadi kalian harus tahu cara riset produk. Nah ya, kembali lagi. Kalau kalian bisa riset produk, insya Allah kalian bisa cuan. Tapi kalau misalkan kalian nggak ngeriset produknya, ya gimana mau cuan? Risetnya aja ngasal. Gitu ya, teman-teman ya. Aduh, ini kameranya begini mulu ya. Masya Allah. Sip, kita nyalain dulu lampunya. Kita pakai powerbank aja deh. Oke, sip. Nah, jadi kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen jadi affiliate, jangan lupa riset produk itu penting banget. Penting ya. Kalau misalkan dikasih persentase di konten sama riset produk. Riset produk itu 80%. Sisanya konten gitu. Sisanya 20%. Tapi 20%-nya ini ya, kalian udah bisa udah tahu cara kontennya ya. Jadi 80% itu sangat menentukan sekali. Gitu. Nah, kita masuk ke struktur konten. Ya, struktur konten kalau misalkan kita bahas ini panjang banget gitu kan. Tapi aku akan bahas aja secara singkat. Kalau misalkan kalian pengen belajar secara komplitnya, kan bisa join kelas aku di deskripsi. Ada kelas fundamental konten yang aku telah buat. Ya, itu online juga. Dan bonusnya dapat banyak ya. Kalian juga bisa dapat banyak ide-ide konten yang bisa kalian buat. Kalau pengen join langsung aja di deskripsi. Aku cantumin linknya juga. Nah, yang pertama itu ada hook. Hook itu kayak semacam pembukaan. Pembukaan ini jangan sampai kita bikin pembukaan hooknya itu
Assalamualaikum teman-teman. Ini ada sisir. Ya, sisirnya bulat dan bagus banget ketika dipakai buat nyisir. Itu orang skip, ya. Kalau kita bikin pembukaan konten itu bukan seperti kita khutbah, ya. Bukan seperti kita biasa aja gitu. Tapi bikinlah hook pembukaan yang kalau misalkan orang lihat video kita 3 detik pertama, itu langsung orang tuh apa nih gitu, kayaknya gua banget nih, kayaknya butuh nih barang kayak gini gitu, sampai orang itu shock gitu loh. Ya, banyak hook yang bisa kalian praktekkan. Salah satu contohnya yang tadi udah saya contohin, misalkan ini nih, tumbler. Jangan coba-coba beli tumbler ini kalau misalkan kamu pakai buat minum doang. Jangan beli produk itu, perasaan dia lagi nawarin, kenapa dia ngelarang gitu kan? Itu negatif hook namanya. Nah, itu salah satu contohnya gitu kan. Atau misalkan kan bisa juga nih, produk ini lagi promo hari ini juga, yang tadinya 100.000 jadi 2.000 khusus buat kamu yang lagi nonton video ini. Coba cek di keranjang kuning di bawah. Nah, itu juga hook tuh. Jadi orang pas ngeliat 3 detik video pertama kita langsung, serius? Cuma 2.000 gitu kan. Orang langsung klik keranjang kuning kita gitu. Itulah video yang menarik. Jadi jangan sampai, bukan kayak aku menyalahkan salam assalamualaikum gitu, enggak, tapi beda ya, dunia konten itu berbeda gitu. Kita harus main di psikologi penonton gitu. Kita juga yang kedua nih, harus menjelaskan masalah-masalah dari produk dan spesifikasinya gitu kan. Kita tahu nih masalahnya, dan biasanya hook itu bisa juga pakai masalah, bisa banget. Misalkan kalian kalau contoh ya, misalkan kalau kalian ribet, males bawa tumbler yang gede-gede, padahal kalian seorang content creator, coba beli ini aja nih. Beli ini, kalian cukup beli tumbler ini, bisa dipakai konten juga. Jadi bukan cuma buat minum, tapi bisa buat konten. Nah, itu masalah gitu kan. Biasanya orang-orang itu pengennya yang simple, tapi dikasih solusi nih sama tumbler ini. Tumbler ini bisa buat minum dan buat konten juga. Bisa jadi stand holder HP, begitu. Itu. Nah, kalian jelasin, misalkan tumbler ini bisa bertahan 12 jam ketika dimasukin air dingin. Air panas. Kalau misalkan tahan air dingin itu 24 jam. Gitu kan. Terbuat dari aluminium. Dan ini kuat banget. Gitu. Nah, kalian jelasin deh tuh. Nah, CTA-nya ajakan untuk bertindak. Maksudnya gimana? Coba cek di keranjang kiri di bawah, kamu dapat harga berapa. Nah, itu salah satu contoh CTA, call to action. Mengajak orang untuk bisa klik keranjang kuning kita gitu. Dan saya sarankan, kalau misalkan kalian buat CTA, ketika kalian buat video affiliate, buat CTA-nya itu di awal, di tengah, dan di akhir kalau bisa. Jadi di awal itu udah ngajak untuk klik keranjang kuning, di tengah juga suruh penonton untuk klik keranjang kuning, di akhir durasi juga kalian suruh mereka klik keranjang kuning. Itu lebih powerful, karena itu lebih powerful ya menurut saya, daripada orang cek keranjang kuningnya di belakang. Kadang orang kan swipe itu cuman, perhatian orang sekarang itu cuman 10 detik ya. Sesuai riset ya, orang itu sekarang cuman bertahan nonton video pendek itu 10 detik paling lama. Jadi jangan diabaikan ya. Maksudnya maksimalkan di detik-detik pertama dengan call to action gitu kalau bisa. Karena kenapa? Kalau misalkan orang klik keranjang kuning video kita, otomatis video akan ngebaca tuh, trafficnya, dia ada yang klik keranjangnya, terus ada yang masukin keranjang, bahkan ada yang beli, check out. Itu video kita akan langsung dinaikkan sama TikTok ya, trafficnya naik gitu. Beda sama video yang tanpa keranjang kuning. Kalau video keranjang kuning itu trafficnya naik kalau misalkan ada yang klik dan check out, itu otomatis dia videonya akan dinaikkan sama TikToknya gitu. Nah, tips untuk 3 bulan pertama. Nah, ini nih. Pilih produk yang bagus sesuai riset dengan harga terjangkau dan komisi kecil. Ya, tadi udah saya bilang ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen pertama-tama nih, jangan lupa riset produk itu penting banget ya. Harganya terjangkau, jangan mahal-mahal, karena orang malas ya. Apalagi orang yang baru belanja di TikTok itu nggak mau
belanja yang harganya mahal-mahal gitu. Cari yang murah-murah dulu. Cari yang murah-murah dulu dan kebutuhan mereka, kebutuhan orang-orang banyak. Dan komisinya juga kecil, nggak apa-apa. Komisi kecil nggak apa. Jangan remehkan komisi kecil. Ya kalau orang belinya banyak gimana? Banyak. Kayak orang Cina. Orang Cina itu ngejual HP Xiaomi aja murah kan. Tapi lihat quantity mereka mainnya. Ya. Quantity mereka mainnya. Mainnya banyak kan gitu. Beli banyak dia. Gitu ketika dia banyak, otomatis sekarang lihat apa? Cina menjadi banyak orang yang sukses gitu kan. Cina itu Masya Allah. Ya gitulah konsepnya. Nah, terus balas komentar menggunakan akun lain untuk membuat konten tambahan. Nah, jadi salah satu konten yang powerful adalah konten yang jenisnya itu ngebales komentar orang lain. Nah, contohnya video-video kayak gimana? Contohnya ini udah selesai belum rekamnya? Udah kayaknya. Udah. Contohnya video-video nih aku tampilannya aja di sebelah kiri ya. Ya, jadi kita buat video berbasis atau untuk ngebales komentar orang. Misalkan ada komentar orang nih. Itu harganya berapa Kak? Langsung kita balas pakai video. Nah, itu lebih powerful. Nah, kalau misalkan kita pengen lebih, karena kita masih pemula, pengikutnya masih sedikit, penontonnya masih sedikit, kita pakai akun lain, kita bikin akun lain, ya pakai akun lain, bebas, namanya Stra, gitu kan. Nah, kalian komen di akun sendiri tuh, harganya berapa Kak? Nah, terus kalian bikin videonya, ya, kalian balas komentar tersebut dengan video TikTok VT, ya, itu lebih powerful, gitu ya teman-teman ya. Nah, ini dari Kang Cemil, materi Kang Cemil. Ini untuk seller ya, untuk seller. USP, Unique Selling Proposition, harus tersampaikan dalam aset pemasaran. Nah, kalau kita pengen jualan, kita harus kasih USP-nya. USP-nya harus jelas, gitu kan. Di fotonya itu harus jelas. USP-nya apa nih? Unique Selling Proposition-nya apa nih? Produk ini bisa mengatasi kulit yang gerugusan, misalkan. Nah, gitu. Ditulis semuanya, ya, dalam aset pemasaran tersebut, dari fotonya, foto produknya. Nah, foto produk harus mencantumkan nama merek dan USP, iklan harus ditampilkan secara tertulis. Ya, jadi benar-benar ya, harus ditulis semua USP-nya itu. Jangan sampai nggak ditulis, karena orang itu bisa melihat dan bisa ya mendengar. Ya, kalau orang itu kita memaksimalkan kedua indera ini, ya, indera pendengaran sama indera penglihatan. Verbal, ya. Nah, kita bahas lagi, lanjut. Dalam siaran langsung, ulangi indikator kunci agar algoritma dapat mendeteksi. Nah, maksudnya di sini adalah ketika kita siaran langsung, ini tuh gimana ya maksudnya ya? Ini, nah kalau kita lagi live, ya, ya usahakan ya kita live-nya itu nggak boleh sebentar, harus lama gitu. Harus lama. Ini biasanya ada misi-misi dari TikTok. Kalau kalian buka di namanya pusat afiliasi, di situ biasanya ada misi-misi tugas yang diberikan oleh TikTok. Biasanya ada suruh live 25 menit gitu kan, minimal. Nah, kalian lakukan itu. Gitu ya. Nah, lihat lagi di sini. Nah, kita masuk ke optimasi Shopee. Pastikan semua jasa experience tetap aktif. Nah, ini untuk Shopee ya. Teman-teman bisa baca sendiri. Nah, ini untuk iklan, materi iklan. Sebenarnya banyak banget. Nah, tapi karena kita belajarnya affiliate aja gitu, aku nggak akan terlalu bahas panjang lebar. Kalian bisa baca-baca di sini ya. Kalian bisa baca-baca di sini. Ini materi-materi iklan. Nah, lihat di sini ya. Ini ada poin penting sebenarnya. Nih, konten yang baik adalah yang mampu membalas komentar. Ya, yang tadi saya bilang. Jadi, ketika ada komentar,
kalian bales. Nah, yang bawahnya juga penting nih, kendalikan SEO, Search Engine Optimization, ya gitu ya. Jadi SEO itu simpelnya ketika orang mencari muncul kita gitu. Misalnya orang mencari sisir nih, muncul video kita paling atas. Nah, itu kita masuk SEO namanya. Nah, kita kendalikan. Nah, gimana caranya supaya kita masuk SEO? Caranya gampang. Caranya ketika kalian bikin video, suara kalian harus jelas. Pakai mic. Atau kalau misalkan gak ada mic, kan bisa voice over terlebih dahulu gitu kan. Bikin video terus voice over di HP. Rekam pakai HP. Gitu biar lebih jelas suaranya. Gitu. Nah, terus ketika video kalian udah dibuat, captionnya kasih judul sesuai dengan produknya. Misalkan produknya tumbler, ya udah kasih nama tumbler. Kasih nama tumbler apa? Tumbler content creator. Ya udah tulis di captionnya, jangan yang aneh-aneh captionnya. Gitu. Terus hashtagnya juga, hashtagnya tumbler. Terus stand holder HP. Pokoknya semua fitur-fitur yang dia miliki kamu tulis di bawah. Gitu. Itu akan insya Allah masuk SEO. Seperti itu ya. Terus ada misalkan kalian buat tulisan di video, misalnya di atas nih, kalian bisa tulis misalnya tumbler murah 100 ribuan. Nah, itu juga bisa masuk SEO. Gitu. Jadi TikTok itu punya mesin canggih untuk ngebaca konten kita. Oh, ini konten tentang apa nih? Kalau kalian lihat di TikTok, setiap ada video, ada pencariannya atau ada tulisan biru di TikTok itu yang namanya SEO. Jadi biru-biru itu, tulisan biru itu yang dimaksud dengan SEO-nya. Maksudnya orang sering cari dan video itu masuk ke konteks tersebut. Contohnya kayak gimana ya? Contohnya kayak gini deh. Kita contohin aja. Kita contohin aja langsung. Kalau yang sharing ini, jadi buat teman-teman yang lagi nyari pandangan satu. Ini stiker. Modal 4.000 doang. Ini 24.000, mahal. Kita cari mana ya contohnya ya. Nah, contohnya di sini ada video VEO lagi trending kan, Google VEO 3 AI. Ini kalau misalkan kita klik komentarnya atau kalian lihat di sini pencariannya. Ini di pencariannya, ini ada tulisan cara pakai Google VEO 3. Ini di sini. Nah, ini masuk ke SEO nih. Jadi kalau misalkan orang cari cara pakai Google VEO 3, video dia itu keluar di pencarian. Nah, itu namanya masuk SEO. Nah, kalau kalian klik di komentar, itu kan ada yang namanya, nah tulisan yang warna biru ya, cara pakai Google VEO 3 tuh. Nah, ini masuk ke SEO. Nah, ini ya contohnya kayak gitu. Nah, ini sebenarnya materi-materi iklan ya. Kalian bisa baca-baca sendiri. Nah, gunakan alat display putar untuk memberikan pergerakan pada siaran langsung. Contohnya nih, aku punya nih barangan nih. Punya nih. Jadi kalau misalkan kalian pengen jualan live ya, biasanya orang-orang yang live ya biasanya pakai display puter. Ini alatnya kayak gini ya. Tuh, ini dari Tab Studio. Jadi alatnya itu bisa muter, guys. Alatnya itu bisa muter. Jadi produknya itu, produk yang kita sedang iklankan, yang kita sedang kontenkan, itu bisa muter. Kalau kalian pernah lihat ya, pasti pernah lihat kalau misalkan kalian lihat ada orang jualan kayak gini nih, itu barangnya. Ini murah banget, nggak sampai 100 ribuan. Coba aja bisa dicek di keranjang kuning ya. Nggak ada sih, nggak ada, bohong. Oke, ini seperti itu ya. Nah, di sini ada poin hitungannya nih untuk para seller nih. Jadi kalau misalkan pengen jualan, nah itu adminnya 15%, tambahin. Terus afiliasi 10%, iklan ROAS-nya 5-18%, gitu kan. Nah, ini materi-materi iklan ya. Misalkan contoh HPP-nya 20.000. Terus dijualnya sama kita 39.000. Gitu contoh. Nah, di sini ada materi Bang Daus juga nih. Ya kan? Bener. Awal-awal juga Bang Daus juga itu sama. Jadi kita tuh harus fokus yang namanya mindset dan impian. Kita impiannya apa nih? Kita impiannya pengen punya rumah. Kita pengen punya
duit untuk bisa sedekah, pengen bangun masjid. Nah, harus jelas tuh impiannya, kalau bisa ditulis impiannya gitu. Dan mindset kita harus tadi, yang tadi udah aku jelasin kan mindsetnya. Mindset kita jangan ini kok nggak rame-rame, ya namanya juga kita jualan gitu kan, nggak langsung rame gitu. Nah, realistis bisnis penuh dengan naik turun. Nah, ini harus perlu kalian perhatikan ya. Yang namanya bisnis ya itu naik dan turun, sama kayak kita jualan di TikTok, kita jadi affiliate. Kalau misalkan kita bulan Januari omsetnya GMV-nya misalkan 3 juta, terus tiba-tiba bulan Februari jadi 1 juta, ya nggak apa-apa gitu kan, namanya juga jualan itu ada naiknya ada turunnya, tinggal gimana caranya kita evaluasi dan kita bisa memperbaiki itu gitu ya, apa yang salah nih. Nah, makanya pentingnya evaluasi itu gitu ya teman-teman ya. Nah, ikhtiar dan kesabaran sangat penting. Jadi kalau misalkan kita pengen affiliate, kita harus tetap ikhtiar, kita usaha terus dan sabar ya. Sabar. Kalau misalkan belum ada yang FYP, sabar. Ya, terus aja kita berusaha. Belum tahu kan video keberapa kita akan FYP, itu belum tahu. Nah, walaupun nih, ini penting juga nih, kelola keuangan dengan bijak. Ya, kita sebagai pembisnis, kita sebagai affiliate, kita harus juga mengatur keuangan dengan baik. Nah, terus kita juga jangan lupa berkolaborasi dengan mentor dan afiliator. Jangan lupa juga berdoa, ya bergantung sama Allah. Teori tanpa praktek adalah nol besar. Nah, ini penutup aja sih. Ya, teori. Ini kalian udah belajar teorinya nih. Ini udah azan juga. Ya, udah ada teorinya nih. Kalian udah belajar teorinya. Dan sebenarnya ini udah cukup, misalkan kalian untuk praktek udah cukup ini. Nah, tapi kalian kalau nggak praktek, hasilnya nol. Mohon maaf nih, hasilnya nol. Kalau kalian nggak praktek, nah, gitu ya. Jadi tergantung kalian. Kalau misalkan kalian pengen dapat cuan, kalian harus praktek. Kalau misalkan nggak praktek, nol. Gitu ya. Ya, semoga ini bermanfaat ya. Ini kalau misalkan kalian pengen materi-materi ini, kalian bisa nih. Ada materi live streaming juga belum aku bahas, tapi berhubung udah azan, kita stop dulu habis ini ya. Ya, kita langsung aja stop dulu. Dan kalau misalkan kalian pengen materinya, kalian bisa komen di bawah, atau ya kalian bisa ke Instagram aku. Di situ bisa DM aku, ya. Oke, itu aja sih. Nah, kurang lebih materinya kayak gitu ya. Jadi selama 2 hari aku belajar itu semua di Masjid Affiliate TikTok. Terima kasih sebelumnya kepada para mentor, Om Lek, Om Bang Daus, dan yang lain-lainnya juga. Terus Bang Adit, Kang Adit ya, terima kasih banyak. Waktu itu udah mengizinkan saya untuk bisa ngonten bareng juga. Ya, terima kasih atas pengalamannya, sharing-sharingnya, dan aku juga sekarang sharing ke kalian supaya ilmu ini bisa bermanfaat untuk kalian para UMKM yang pengen mulai untuk jualan online, jadi affiliate juga bisa pakai materi ini. Semoga bermanfaat. Saya Alvan Alfian izin undur diri ya. Kalau bermanfaat silahkan like, komen, dan share ke teman-teman, keluarga, dan sahabat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.